Selamat bertemu lagi teman-teman Biochar Explorer. Apa kabar? Tentu semua baik, luar biasa baik. Kali ini kita di pertemuan ke-6, topik yang akan kita lihat bersama adalah potensi bahan baku atau biomasa dan karakteristik biochar. Tentunya dalam hal ini kita akan melihat jenis-jenis bahan apa saja yang bisa dipakai untuk pembuatan biochar dan apakah hasilnya akan sama atau memiliki kualitas yang sama-sama baik. Itu semua akan kita lihat di dalam pertemuan. Secara keseluruhan seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tentunya dari pertemuan kali ini pun ada tujuan atau capaian pembelajaran yang nanti hendaknya adik-adik bisa peroleh dari pertemuan ini, yaitu bahwa setelah pertemuan ini teman-teman harus bisa mengidentifikasi dan mampu melakukan analisis kasus penggunaan biochar yang relevan. Adik-adik kita di Indonesia ini sebenarnya sangat kaya dengan biomasa atau ya bahan-bahan alami yang merupakan residu dari tumbuhan atau dari makhluk hidup lain. Ya, khusus untuk biomasa serasa, misalnya Indonesia ini adalah negara tropis ya, yang kaya dengan sumber daya alam hayatinya. Bisa kita lihat di sini dari hutan tropis itu setiap tahunnya per hektar dapat menghasilkan biomasa sebanyak 10 ton ya. Jadi untuk hutan tropis kita saja setiap tahun itu bisa menghasilkan 10 ton per hektar serasa biomasa. Kalau di daerah-daerah sedang itu separuhnya, sekitar 5 ton per hektar per tahun, dan di daerah-daerah subtropis biomasa yang dihasilkan itu lebih kurang lagi, yaitu 3 ton per hektar per tahun. Kita bisa lihat bersama di sini apa saja yang bisa digunakan sebagai bahan baku biochar ya, yang berasal dari semua jenis bahan hayati yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita setiap hari. Yang pertama bisa dilihat di sini ada sisa dari penggergajian kayu ya, atau mebeler. Ada sisa-sisa kayu ya, atau serbuk gergaji, itu juga bisa digunakan untuk pembuatan biochar. Lalu ini yang dari hasil pertanian ya, dicontohkan di sini sekam ya, sekam padi biasanya ada di tempat penggilingan padi ya, tempat penggilingan padi. Lalu selain itu dari pembuatan crude palm oil ya, dari kelapa sawit, itu bisa dihasilkan cangkang sawit, kemudian tandan kosong dan serabut yang tidak berguna lagi untuk pembuatan minyak dari sawit itu. Kemudian dari kelapa ada tempurung kelapa, selain itu ada serabut juga, dan banyak lagi bagian dari tanaman kelapa itu yang merupakan residu dan bisa digunakan sebagai bahan untuk pembuatan biochar. Demikian juga dari pertanian itu ada jerami, baik itu jerami padi maupun jerami jagung ya, atau sisa-sisa berangkasan tanaman lain yang tidak bisa digunakan untuk bahan konsumsi manusia, itu semua bisa digunakan sebagai bahan dalam pembuatan biochar. Berikut kita lihat tentang limbah biomasa. Tadi yang dikatakan pada slide. Limbah biomasa seperti yang ada di gambar atau ada yang berupa perasaan, ranting dan sebagainya itu masuk limbah biomasa. Limbah biomasa ini tentu ya sangat banyak lagi di
lahan pertanian. Tadi sudah saya sebutkan ada jerami. Kalau sisa dari kebun ladang itu bisa berupa seresap, dedaunan, jika itu kacang-kacangan atau jenis tanaman yang lain. Nah, ini semua bisa kita gunakan untuk pembuatan biogas, walaupun sampai saat ini belum masyarakat kita belum maksimal memanfaatkan semua biomasa tersebut sebagai bahan dasar dalam pembuatan biogas. Nah, bukan semata-mata karena belum memanfaatkannya itu, tapi belum paham tentang teknik pengelolaan biomasa ini untuk dijadikan sebagai biogas. Nah, dari bahan-bahan biomasa ini, limbah biomasa ini, kemudian biasanya dibuang begitu saja, sehingga terjadi proses dekomposisi secara alami atau penghancuran limbah secara alami yang berlangsung lambat, ya, bisa memakan waktu berbulan-bulan. Kalau misalnya tumpukan limbah tersebut aman, tidak menimbulkan polusi, tidak menimbulkan gangguan apapun terhadap lingkungan, ya secara alami memang seperti itu, ya. Contohnya seperti di hutan, tumpukan seresap, ranting dan sebagainya itu mengalami dekomposisi secara alami dan kembali sebagai humus yang menyuburkan tanah di hutan. Demikian juga dengan bahan-bahan yang merupakan residu pertanian atau residu industri yang tidak mengganggu lingkungan sekitar, tentu tidak apa-apa. Tapi ada residu tertentu, ya, misalnya untuk produksi kelapa sawit, dari sawit itu masih menjadi persoalan yang berhubungan dengan penanganan limbah, sehingga tidak berdampak buruk terhadap lingkungan dan juga terhadap kesehatan manusia. Nah, supaya semua, ya, biomasa yang selama ini masih jarang dikelola dengan baik, bisa menimbulkan polusi udara, bisa menimbulkan lingkungan yang tidak sehat dan berdampak juga terhadap kesehatan manusia, maka melalui pendekatan teknologi, terutama teknologi pengelolaan biochar ini, maka limbah pertanian atau perkebunan, ya, bahkan limbah rumah tangga, ya, limbah bahan organik, ya, limbah biomasa, itu dapat diolah lebih lanjut dan bernilai guna lebih baik, bahkan bernilai ekonomi lebih tinggi. Keuntungan pengolahan limbah biomasa, terutama, ya, secara khusus untuk pembuatan biochar ini, itu dapat mencegah penggundulan hutan. Kemudian dapat juga menghemat bahan bakar fosil. Yang ketiga, mengurangi pencemaran lingkungan. Yang keempat, mencegah kelaparan dan memperkuat sektor pangan. Ya, tentu tadi bahwa biochar ini dapat digunakan untuk menyuburkan tanah, menyuburkan tanaman, kemudian mereduksi gas rumah kaca, dan tentu tujuan yang paling akhir dan keuntungan yang paling akhir adalah pada lingkungan.
Seiring dengan kebutuhan energi yang terus meningkat, maka limbah-limbah biomasa berpotensi digunakan untuk pembangkit energi. Upaya meningkatkan kualitas bahan bakar dari biomasa melalui proses pirolisis. Pirolisis adalah penguraian bahan organik secara termis, yaitu dengan memberikan panas pada bahan organik hingga terdekomposisi. Ini nanti di pertemuan kali berikutnya akan kita lihat mengenai pirolisis ini. Perbedaan pirolisis dengan pembakaran biasa adalah pada pirolisis keberadaan oksigen dikontrol atau bahkan ditiadakan. Sedangkan di pembakaran biasa tentu kontrol terhadap keberadaan oksigen ini tidak dilakukan, sehingga pembakaran itu bisa terjadi sampai dengan semua bahan organik itu terbakar sempurna dan menghasilkan abu. Sedangkan di pirolisis ini karena oksigennya dibatasi, sehingga tentu yang diharapkan nanti menjadi hasil adalah biochar atau arang. Pirolisis merupakan salah satu metode untuk mengubah biomasa menjadi bahan bakar stabil atau yang kita sebut arang atau biochar. Keuntungannya adalah bahan bakar yang dihasilkan tidak menimbulkan asap, bernilai kalori tinggi, dan menurunkan biaya transportasi dibandingkan dengan biomasa dalam keadaan awal. Jadi dalam bentuk bahan mentah seperti ini, bobot dari biomasa ini lebih besar dibandingkan kalau biomasa ini sudah dijadikan sebagai bahan-bahan baku ini sudah menjadi biochar. Kalau bahan baku mentah bobotnya lebih besar daripada setelah bahan baku ini dibuat menjadi biochar. Masih tentang potensi limbah biomasa, beberapa perusahaan melakukan ekspor limbah perkebunan, seperti cangkang sawit, bungkil kelapa, dan molase dari tebu. Tanaman yang mengandung pati dan gula masih digunakan untuk pangan. Industri besar mampu menciptakan energi listrik dari biomasa limbah dan digunakan untuk operasional perusahaan. Nah, ini beberapa hal yang merupakan manfaat dari pembuatan biochar itu. Jadi bisa untuk sumber penyerapan karbon dioksida, bisa untuk kepentingan pertanian, itu misalnya untuk bahan pembenah tanah, bisa untuk energi terbarukan, yang bisa juga dipakai untuk industri. Kemudian hasil lain juga ada dari limbah hasil perkebunan kelapa sawit dan sebagainya. Ini kalau misalnya dijadikan biochar, dimasukkan ke dalam proses pirolisis, itu juga akan menghasilkan energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain dalam mendukung industri ataupun mendukung kegiatan-kegiatan di dalam kehidupan manusia setiap hari. Ini beberapa contoh potensi dari limbah biomasa. Seperti ini, kalau dari padi saja itu ada batang padi, jerami. Potensi limbahnya itu cukup tinggi. Kemudian dari gabah menjadi beras itu juga ada limbah lagi berupa sekam. Kemudian dari
minyak kelapa sawit itu ternyata ada beberapa jenis limbah biomasa, ada pelepah daun, ada tandan kosong, ada serat dan cangkang, ya, ada kayu, ya, ada lumpur sawit. Kemudian dari jagung itu ada bonggol, juga ada batang, ya. Di sini datanya tidak ditampilkan. Kemudian dari ubi kayu itu berupa batang. Ya. Kalau mau dilihat lebih lagi ya, sampai dengan kulit umbinya. Kalau dari tebu itu bagasenya. Kemudian dari kelapa ada tempurung, ya, atau batok kelapa itu, dan juga serat. Nah, ini potensi limbah yang dihasilkan. Lalu ada lagi dari karet, itu ada limbah berupa kayu, dari kakao limbah berupa kulit buah, kemudian kopi, daging buah dan kulit buah, kemudian dari minyak jarak ini ada kulit, daging buah, kemudian cangkang buah, getah, ampas. Kemudian dari pengolahan kayu itu ada serbuk gergaji, juga ada limbah kayu lainnya, ya. Ini contoh potensi biomasa untuk salah satu jenis kayu, ya. Ini Acacia mangium. Mulai dari akar, batang, ya, sampai dengan buah. Rata-rata menghasilkan biomasa seperti ini. Dengan total biomasanya itu, potensi totalnya itu sekitar ini, 159,75 ton per hektar. Tergantung umur atau usia daripada Acacia mangium itu, ya. Ini kalau 6 tahun cukup besar. Sedangkan yang berikut dari kelapa sawit, ya, kelapa sawit ini dikenal sebagai tanaman yang bernilai ekonomi tinggi, penghasil minyak nabati, tetapi ternyata potensi kelapa sawit ini juga menghasilkan biomasa yang cukup banyak. Ya. Dalam 1 ton, ya, itu ada limbah tandan kosongnya 23%, ada limbah cangkangnya 6,5%, lumpur sawitnya 4%, serabutnya 13%, ya, dan limbah cairnya 50%. Sedangkan limbah padatnya cukup banyak ini, ya. Tentu merupakan total dari semua jenis limbah kelapa sawit ini. 1 hektar kebun kelapa sawit yang sudah berproduksi dapat menghasilkan biomasa 36 ton per tahun, cukup besar. Kalau ini biomasa sejumlah ini tidak dikelola dengan baik, itu justru akan menimbulkan persoalan yang sangat besar terutama terhadap lingkungan. Menyerap emisi CO2 25 ton per tahun, mengubahnya menjadi udara bersih berupa O2 sebanyak 18 ton per tahun. Nah, ini kalau misalnya konsepnya mekanisme pembangunan bersih, maka semua akan bisa dikelola dengan baik sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Lalu ini, ya,
ada Collophyllum spp ya. Ini jenis kayu komersial yang untuk pembuatan minyak yang tadi kita di bagian sebelum ini namanya jarak. Dari buahnya ini setelah diambil bagian yang untuk pembuatan minyak, ternyata ada biomasa berupa tempurung buah. Itu bisa dibuat menjadi berikat arang ya. Kemudian dari limbah peternakan ya, kotoran ternak maupun limbah yang lainnya itu kemudian bisa diolah menjadi biogas untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian dari sampah kota ini ya, ini bisa menjadi bahan baku energi listrik ya. Ini contoh di wilayah Denpasar ini. Ada beberapa jenis tanaman seperti jarak pagar, eceng gondok, rumput laut ya, itu berpotensi tinggi untuk energi karena tidak bersinggungan dengan pangan, belum diproduksi secara massal. Kita lihat potensi enceng gondok ya. Tumbuhan yang dapat mengikat ion logam berat, menghilangkan pencemaran logam berat yang membahayakan, terutama di perkotaan ya. Di perkotaan di mana pembuangan limbah itu selalu diarahkan ke sungai. Nah, itu bisa dikendalikan dengan adanya enceng gondok ini di saluran-saluran drainase yang ada di perkotaan atau di pinggiran kota, terutama yang sudah yang masih ada lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian. Daunnya juga memiliki asam amino sebagai senyawa aktif dalam proses adsorpsi. Murah ya karena memang tumbuhan ini sangat mudah diperoleh. Bersifat biodegradable, ramah lingkungan, termasuk jenis gulma air yang tumbuhnya sangat cepat. Komposisi kimia tergantung pada kandungan unsur hara, tempatnya tumbuh, dan sifat daya serap tanaman, yaitu menyerap logam berat dan senyawa sulfida. Kadar N totalnya 0,28%, bahan organiknya 36,59%, C organiknya 21,23%, P totalnya 0,0011%, K totalnya 0,016%. Selain itu mengandung protein lebih dari 11,5% dan selulosa yang lebih besar dari lignin, abu, lemak, dan zat lainnya. Enceng gondok juga dapat menghilangkan polutan karena fungsinya sebagai sistem filtrasi biologis, menghilangkan nutrien mineral. Ini potensi enceng gondok dengan gambaran kandungannya yang bisa juga digunakan untuk sebagai bahan baku pembuatan biochar. Lalu yang berikut rumput laut, makroalgae, menghasilkan senyawa koloid yang disebut fikokoloid, yakni agar, algin, dan karaginan. Pemanfaatannya untuk kebutuhan makanan baku industri, bahan baku industri makanan, kosmetik, farmasi, dan kedokteran. Di sebagian besar luas perairan karang Indonesia itu kurang lebih 6.800 km persegi, sangat potensial sebagai daerah penghasil rumput laut ini. Pertumbuhan rumput laut
alam sebagai nilai biomasa yang cukup tinggi. Rumput laut merupakan penghasil algina. Ini juga ya, terutama yang tumbuh liar itu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan biochar. Nah, ini yang paling banyak ini di wilayah timur ini ya, Chromolena adorata. Tumbuh liar sebagai gulma ya, berdaun lebar perdu, biomasa kerenyu berpotensi sebagai pupuk hijau dengan kandungan haranya 21,9% N, 0,60% P, 1,58% K, sangat potensial untuk memperbaiki kesuburan tanah. Hasil penelitian 15 ton per hektar kerenyu dapat meningkatkan pH dari 3,75 menjadi 4,06. Lalu ada potensi perairan kaya dengan jenis invertebrata, udang. Pengolahan udang, udang beku, kering, kaleng dan lain-lain. Ya, ini produksi udang tahun 2013 itu cukup besar. Dan dari hasil yang begini besar, 608.000 ton, ternyata limbahnya ya lumayan juga, 250.000 ton per tahun. Itu berupa kepala, kulit, ekor, kaki ya, sekitar 35-50% dari berat awal. Kemudian limbah dari pembekuan, pengalengan udang, pengolahan kerupuk udang itu sekitar 30-75%. Nah, ini ternyata juga berpotensi ya, limbah-limbah dari udang ini ternyata berpotensi juga sebagai bahan baku untuk pembuatan biochar. Lalu yang berikut dari kayu bakar. Kayu bakar ini tentu berasal dari batang dan ranting tumbuhan yang telah kering sehingga mudah dibakar. Kayu dianggap sebagai bentuk sederhana dari biomasa dan yang paling mudah dimanfaatkan karena tidak memerlukan perlakuan khusus. Artinya ya bisa langsung dibakar atau bisa dijadikan, bisa langsung dimasukkan ke dalam reaktor pirolisis. Energi yang dilepaskan saat pembakaran kayu akan menghasilkan panas yang dapat digunakan untuk memasak dan membangkitkan listrik tenaga uap. Sayangnya penggunaan kayu sebagai sumber energi biomasa sangat tidak ramah lingkungan karena menghasilkan emisi karbon dioksida yang merupakan salah satu jenis gas rumah kaca. Jenis bahan baku lain yang bisa digunakan untuk pembuatan biochar itu adalah kulit buah kakao. Pemanfaatan selulosa dari kulit buah kakao ya, untuk bahan baku pembuatan CMC, karboksimetil selulose, mampu mencegah terjadinya pengendapan protein dan meningkatkan viskositas produk pangan ya, jeli buah, sari buah, mayonaise dan lain-lain. Berfungsi untuk penstabil emulsi, pengental, dan bahan pengikat. Limbah kakao mengandung 32-45% serat kasar. Sifat selulosa tidak larut dalam air dan sangat mudah menyerap air. Ya, ini kulit buah kakao. Yang berikut kita coba lihat lagi komponen biomasa ya,
terdiri atas komponen utama dan lainnya. Ada bahan organik dan anorganik. Komposisi kimia limbah pertanian dan limbah kayu tergantung pada spesies tanaman, umur tanaman, kondisi lingkungan tempat tumbuh, dan langkah pemrosesan. Komponen utamanya yang pertama itu berupa selulosa. Itu ada 40-45% untuk tumbuhan kasar dan halus. Lalu ada hemiselulosa, ada 20% untuk tumbuhan halus. Kemudian ada lignin 25-35% untuk tumbuhan halus dan 17-25% untuk tumbuhan kasar. Dan komponen yang lainnya itu adalah kanji. Komponen utama memiliki struktur kimia berbeda dengan reaktivitasnya berbeda, sehingga reaktivitasnya berbeda. Pohon dan tanaman herba mengandung selulosa, hemiselulosa, lignin. Ya. Kemudian struktur biomasa berselulosa kompleks sehingga sulit didegradasi dan dikonversi dibandingkan yang berbahan dasar starch. Gandum memiliki kadar pati tinggi, limbah peternakan memiliki kadar protein tinggi. Kita lihat khusus tentang selulosa. Selulosa atau C6H10O5N ya, merupakan polisakarida ya. Senyawa kerangka yang menyusun 40-50% bagian kayu. Komponen utama yang terkandung dalam dinding sel tumbuhan dan mendominasi hingga 50% bagian tumbuhan ya. Dapat mendukung produksi komersial industri kimia, asam organik, dan aseton. Contoh, sabut kelapa sawit itu memiliki selulosa 40%. Memiliki daya serap 6.000 kali lebih besar daripada daya serap karbon aktif, selulosa dan lignin. Yang berikut jerami padi memiliki selulosa 34% bahan kering, lalu hemiselulosa 25% dan lignin 23%. Sulit didegradasi, memiliki CN rasio 50-70. Produksi jerami padi mencapai 12-15 ton per hektar panen. Kemudian hemiselulosa lebih mudah terurai dibanding selulosa. Larut dalam larutan alkali, sangat dekat asosiasinya dengan selulosa dalam dinding sel tanaman, mengandung gula netral, glukosa, manosa, galaktosa, silosa, arabinosa. Rantai molekulnya lebih pendek daripada selulosa. Yang berikut lignin memiliki struktur molekul yang berbeda dengan polisakarida karena terdiri atas sistem aromatik. Senyawa yang keras menyelimuti dan mengeraskan dinding sel. Sulit diurai mikroorganisme. Memberi kekuatan mekanis dan perlindungan untuk tumbuhan. Selulosa, hemiselulosa, lignin. Sumber daya karbon alami yang melimpah di bumi. Kandungan lignin dalam kayu daun jarum lebih tinggi daripada kayu berdaun lebar. Ini gambaran dari lignin yang ada pada kayu. Yang berikut pati bersifat larut dalam air panas. Ditemukan juga dalam biji, umbi, akar dan batang.
bernilai tinggi untuk pangan, bioetanol menggunakan bahan dasar pati, baik itu yang dari singkong, dari sagu, molase, dan lain-lain. Yang berikut protein memiliki sifat yang berbeda tergantung jenis dan rasio komponen asam amino, bukan merupakan komponen utama biomasa. Ya, selain selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Nah, selulosa dan lignin menghasilkan serat, ya, dan hemiselulosa menghasilkan karbohidrat yang ada pada kayu, ya, protein. Kandungan selulosa, hemiselulosa, lignin, ya, pada beberapa jenis limbah bisa dilihat pada tabel ini. Yang untuk selulosa itu paling banyak terdapat pada batang kayu berdaun jarum sini, ya. Sedangkan hemiselulosa itu paling banyak terdapat pada bagian daun tanaman. Lalu lignin yang paling banyak itu terdapat pada kulit kacang. Tapi bahwa pada semua jenis limbah ini terdapat baik itu selulosa, hemiselulosa maupun lignin, walaupun dengan presentasi yang berbeda-beda. Komponen biomasa itu ada komponen organik dan anorganik. Untuk yang organik, jumlah komponen organik berbeda, ya, di antara jenis biomasa, tergantung jenis biomasa, ya. Misalnya gliserida itu jumlahnya sangat tinggi pada minyak sawit dan minyak sayur lainnya. Yang berikut sukrosa itu terdapat pada tebu dan gula bit. Lalu jenis bahan organik lain seperti alkaloid, pigmen, terpena, dan bahan berlilin itu jumlahnya sedikit pada ramuan obat. Sedangkan bahan-bahan anorganik lain, ya, yang juga ada di dalam biomasa itu jumlahnya sangat kecil, berbeda tergantung jenis bahan baku. Ada karbon terikat, kemudian ada Ca, Kp, Mg, Si, aluminium, ferum, natrium, yang merupakan zat yang mudah menguap. Selain itu, bahan anorganik lain juga termasuk air dan abu yang biasanya juga terkandung di dalam biomasa. Potensi bahan baku yang bisa digunakan untuk produksi biochar. Yang pertama, biomasa limbah organik merupakan bahan baku untuk pirolisis yang dapat menghasilkan biochar, syngas, dan biooil. Sumber bahan baku biasanya mempengaruhi sifat fisikokimia biochar seperti ukuran partikel, komposisi, dan ukuran pori. Beragamnya sumber bahan baku dan teknik pembuatan biochar dapat mempengaruhi hasil pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Selulosa, hemiselulosa, dan lignin merupakan komponen utama dari biomasa berserat seperti kayu, jerami, tanaman, dan tanaman bioenergi. Namun, jumlah relatif komponen ini dapat bervariasi antara spesies yang berbeda dari tanaman, serta dalam spesies yang sama
karena variasi jenis tanah saat kondisi panen dan iklim. Ya, setiap komponen biomasa rusak pada tingkat yang berbeda saat terkena suhu tinggi. Ya, dalam proses pembuatan biochar, komponen biomasa itu akan menjadi rusak pada tingkat yang berbeda saat terkena suhu tinggi. Contohnya seperti selulosa akan lebih tahan terhadap dekomposisi termal dibandingkan dengan hemiselulosa. Lignin akan lebih sulit untuk memecah dari selulosa dan hemiselulosa. Bahan yang paling cocok untuk memaksimalkan hasil biochar adalah jenis kayu. Biochar juga dapat diproduksi dari pupuk dan limbah hewan lainnya, termasuk tulang. Banyak jenis pupuk anaerobik dicerna untuk menghasilkan biogas, campuran metana dan karbon dioksida. Nah, ini berbagai jenis bahan baku, ya, biomasa, kemudian proses pirolisisnya, kemudian produk yang dihasilkan selain biochar, ya, seperti ini, kemudian pemanfaatannya dan aplikasinya. Ya, kita lihat salah satu, misalnya dalam proses pirolisis cepat itu dari jenis jagung, sereal, pelet kayu, kelapa sawit, minyak lobak, itu bisa menghasilkan syngas, lalu bio-oil cair, dan biochar padat. Umumnya digunakan penggunaannya itu dan aplikasinya itu untuk penghasil energi panas, kemudian untuk bahan bakar, ya, dibakar untuk menghasilkan listrik atau dikonversi ke syngas, kemudian bernilai tinggi digunakan sebagai aditif pada makanan dan obat-obatan, dan yang biochar padatnya ini digunakan sebagai kondisioner tanah. Ya, bisa juga sebagai pupuk kalau yang menggunakan bahan baku yang kandungan nutrisinya tinggi. Ada catatan penting juga yang harus diingat oleh teman-teman, bahwa tidak semua bahan limbah pertanian itu cocok untuk produksi biochar, cocok untuk dijadikan biochar. Beberapa kondisi produksi dan jenis bahan baku dapat menyebabkan biochar yang dihasilkan tidak efektif dalam mempertahankan unsur hara dan rentan terhadap pembusukan mikroba. Ini hasil penelitian dari McHenry. Tergantung pada sumber biomasa, beberapa produk biochar seperti sampah kota mungkin mengandung kadar zat beracun tinggi. Ya, mungkin ada kandungan logam berat atau polutan organik yang juga harus dipertimbangkan dalam menambahkan biochar ke dalam tanah pertanian. Karena itu, untuk pemanfaatan biochar dalam kegiatan pertanian, kita harus mengetahui asal-usul atau bahan baku yang digunakan dalam pembuatan biochar tersebut, sehingga ketika biochar diaplikasikan ke dalam tanah justru akan semakin memperbaiki kondisi fisik, kimia, dan biologi tanah, bukan malah merusak kondisi fisik dan kimia tanah itu, dan itu akan berdampak pada pertumbuhan dan produksi tanaman tentunya. Ketersediaan biomasa
sebagai bahan baku biomasa yang banyak dan transportasi jarak ke pabrik, pirolisis adalah pertimbangan penting juga yang perlu diperhatikan untuk sistem produksi biochar yang efisien dan ekonomis. Ya, selain itu, jenis bahan seperti kulit kacang, ampas tebu dan zaitun, dan limbah tembakau akan sangat cocok karena lokasi peternakan dan fasilitas pengolahan yang ada dan karena jumlah biomasa yang besar diproduksi. Intinya jarak dari tempat penyediaan biomasa ke tempat produksi biochar itu juga berpengaruh terhadap efisiensi dan biaya yang dikeluarkan untuk produksi biochar, ya. Lalu jika tempat pembuatan biochar itu dekat dengan penyediaan bahan baku, itu akan sangat baik, ya, sangat efisien untuk sistem produksi biochar itu sendiri. Biochar dapat diproduksi dari setiap bahan baku biomasa, ya. Penting untuk mengembangkan standar kualitas dan memastikan biochar tidak beracun dan dapat diproduksi secara berkelanjutan. Jenis bahan baku dan kondisi pirolisis mempengaruhi karakteristik fisikokimia biochar. Variabilitas biochar yang dihasilkan tinggi karena berbagai pilihan biomasa dan sistem pirolisis yang tersedia. Variabilitas ini memiliki implikasi bagi kandungan hara dari biochar dan ketersediaan hara untuk tanaman saat biochar diaplikasikan ke tanah. Nah, bahan baku umum implikasinya pada porositas dan kandungan karbon dari biochar yang dihasilkan. Ya, ini komponen baku, ya. Komponen bahan baku tadi kita sudah lihat di depan. Ada air, ada hemiselulosa, ada lignin. Pada suhu dekomposisi sekian itu porositasnya pada suhu dekomposisi 200, lebih dari 200 itu pada saat pirolisis berlangsung, ya, kehilangan air itu akan mulai terjadi, ya. Penguapan dari bahan baku itu mulai terjadi. Kemudian pada suhu 200 sampai 260, ya, itu mulai terjadi pembongkaran ini hemiselulosa. Demikian juga pada 240 sampai 350 itu selulosa, dan 280 sampai 500 derajat Celcius itu pembongkaran lignin, ya. Kita lihat tentang kandungan karbon. Ketika memproduksi biochar untuk penyerapan karbon jangka panjang di tanah, kandungan karbon hampir satu-satunya menjadi pertimbangan. Ketika memproduksi biochar untuk meningkatkan produktivitas pertanian, kandungan karbon dari biochar tidak menjadi hal yang patut dipertimbangkan atau tidak menjadi fokus utama. Faktor-faktor lain yang lebih penting meliputi karakteristik struktural dan kemampuan pertukaran ion. Kandungan karbon dari biochar berbeda adalah variabel yang tergantung pada bahan baku dan kondisi pirolisis. Ya. Yang berikut kadar abu. Kadar abu dari biochar termasuk konstituen anorganik, ya, mengandung kalsium, magnesium, dan karbonat anorganik. Setelah semua elemen organik berupa karbon, hidrogen, dan nitrogen telah diuapkan,
Sumber bahan baku dan pirolisis kondisi telah terbukti mempengaruhi kadar abu anorganik biochar yang pada gilirannya dapat mempengaruhi potensi penggunaan akhir. Ya, terkadang memang dalam proses pembuatan biochar ini kalau tidak dikontrol dengan baik itu akan justru menghasilkan abu. Seperti yang kelihatan pada gambar ini, yang hitam ini ya adalah arang ya, tapi ada yang belum padam dan diselimuti abu. Bahan baku menggunakan pirolisis lambat pada suhu 550 derajat dan 700 derajat Celcius dengan aktivasi uap. Ya, itu akan menghasilkan abu. Kadar abunya dalam gram per kilogram bahan baku. Ini ada jenis kayunya, ada juga limbah lumpur sawit, kemudian ada kotoran unggas, ada kotoran ternak sapi. Pada suhu 550 derajat Celcius itu kadar abunya sekitar ini, kemudian pada suhu 700 derajat Celcius kadar abunya sekitar ini, tergantung jenis bahan baku yang ada ya. Yang berikut karakteristik struktural dari biomasa. Struktur biochar dapat mempengaruhi beberapa karakteristik kualitas. Maaf, ini tadi mengenai struktur biochar. Porositas dan luas permukaan biochar sangat penting dan memiliki peran besar dalam menentukan potensi penggunaan. Struktur makro dari bahan baku adalah mirip dengan biochar yang dihasilkan, terutama terjadi untuk bahan tanaman yang tinggi selulosanya. Pirolisis menghilangkan senyawa terutama volatil. Struktur makro biomasa untuk sebagian besar dipertahankan dalam biochar tersebut. Luas permukaan dan porositas biochar memiliki efek berpotensi signifikan pada kapasitas memegang air, kapasitas adsorpsi, kemampuan partikel menempel pada permukaan biochar, dan kemampuan retensi hara. Peningkatan porositas dan luas permukaan biochar terkait hubungannya dengan suhu pirolisis. Suhu pirolisis rendah dapat menghasilkan biochar yang cocok untuk digunakan sebagai pengganti pupuk nitrogen. Biochar yang dibuat dengan suhu tinggi lebih cocok untuk adsorpsi, seperti mengurangi kontaminasi logam berat dalam tanah. Yang berikut kapasitas pertukaran kation. Kapasitas retensi hara dari biochar dan tanah tergantung pada kapasitas tukar kation dan kapasitas tukar anion. Kation atau ion yang bermuatan positif dan anion, ion yang bermuatan negatif, tertarik dengan muatan yang berlawanan. Unsur hara tanaman seperti kalsium, fosfor, kalium, dan nitrogen yang terdapat dalam air tanah atau dalam larutan tanah, terutama sebagai kation dan dalam beberapa kasus anion. Pada tanah seperti humus dan tanah liat bermuatan negatif dan karena itu menarik kation, sedangkan anion relatif bebas bergerak dalam larutan tanah dan keduanya tersedia secara bebas untuk penyerapan oleh tanaman dan untuk pencucian. Kapasitas tukar kation menentukan kemampuan tanah untuk menahan kation, dan semakin tinggi kapasitas tukar kation, semakin subur tanahnya. Biochar memiliki kapasitas tukar kation yang cukup dan karena itu dapat menyerap nutrisi anion seperti nitrat dan fosfat. Biochar diproduksi pada suhu rendah dan memiliki kapasitas tukar kation yang tinggi, sedangkan yang diproduksi pada suhu tinggi lebih besar dari 600 derajat Celcius
terbatas atau tidak ada kapasitas tukar kationnya. Biochar untuk pembenah tanah tidak harus diproduksi pada suhu tinggi. Ya, ini catatan penting yang harus kita ingat kalau kita di agroteknologi, ya, kita berurusan dengan tanah untuk kebutuhan pertanian, sehingga ini menjadi catatan yang sangat penting. Biochar yang baru diproduksi memiliki sedikit kapasitas tukar kation. Kapasitas tukar kation biochar memiliki kemampuan untuk menyerap logam berat dan kontaminan organik seperti pestisida dan herbisida dari lingkungan. Yang berikut kandungan unsur hara biochar. Kandungan unsur hara biochar mencerminkan kandungan unsur hara dari bahan baku. Biochar yang berasal dari pupuk kandang atau tulang relatif tinggi nutrisinya, terutama fosfor. Biochar yang dihasilkan dari bahan tanaman misalnya kayu umumnya memiliki tingkat unsur hara yang rendah, dan yang dihasilkan dari daun dan limbah pengolahan makanan memiliki tingkat unsur hara yang lebih tinggi. Kondisi pirolisis juga mempengaruhi kandungan unsur hara dan ketersediaannya di dalam biochar. Suhu pirolisis tinggi dapat menurunkan kandungan nitrogen dan ketersediaannya. Kandungan nitrogen total menurun 3,8 sampai 1,6% ketika suhu pirolisis meningkat, masing-masing 400 sampai 800 derajat Celcius. Yang berikut pH. pH biochar digunakan untuk meningkatkan pH tanah. Namun tidak semua biochar bersifat alkali. pH biochar dapat berkisar antara 4 sampai dengan 12 tergantung pada bahan baku yang digunakan dan kondisi pirolisis. Peningkatan suhu pirolisis dapat meningkatkan pH beberapa jenis biochar. Beberapa jenis biochar tergantung bahan bakunya. Peningkatan suhu pirolisis 310 sampai 850 derajat Celcius. Biochar dari ampas tebu mengalami pH meningkat 7,6 sampai 9,7. Nah, ini pada tabel ini kita bisa lihat karakteristik sifat fisik kimia biochar, ya, dari beberapa jenis bahan baku. Ada pH, C total, N, dan seterusnya, dari sekam padi, kulit buah kakao, tempurung kelapa sawit, sampah organik kota, ranting legum pohon, dan cangkang kelapa sawit. Dapat dilihat pada tabel ini.